أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين. Para jamaah yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini jika dunia Kristen khususnya Katolik dihebohkan dengan terbitnya sebuah buku dalam bentuk novel yang berjudul The Da Vinci Code yang ditulis oleh Dan Brown yang sekarang menetap di Inggris, maka dunia Islam pun sedang dihebohkan dengan munculnya buku-buku yang isinya menggugat keaslian dan kesucian Al-Quranul Karim. Buku The Da Vinci Code memang ditulis dalam bentuk novel dan sekarang dalam kurun waktu 100 minggu terakhir menjadi buku the best seller di dunia internasional. Sudah dicetak sebanyak 17 juta eksemplar dan sudah diterjemah ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Bahkan buku ini juga telah melahirkan 10 buku yang ditulis oleh para pendeta Katolik khususnya, yang isinya membantah isi dari The Da Vinci Code itu. Memang buku ini kalau dibiarkan menurut pandangan kaum Katolik akan sangat menggoyahkan prinsip-prinsip dan doktrin agama mereka. Sampai pada pertengahan Maret 2005 yang lalu, orang kedua di Vatikan, yaitu Kardinal Bertone, pernah mengeluarkan anjuran kepada semua umat Katolik yang memiliki toko buku untuk tidak menjual buku ini. Bahkan kepada umat Katolik yang mampu kalau melihat buku ini agar dibeli, diborong, agar tidak dibaca oleh orang lain, karena akan sangat menggoncangkan keimanan kaum Katolik. Sampai Paus baru pun pada tanggal 24 April kemarin, waktu dilakukan inaugurasi peresmian sebagai Paus Benediktus ke-16, dengan tegas dalam pidatonya menyatakan bahwa saya juga ingin menegaskan keinginan kuat untuk mempertahankan komitmen Dewan Vatikan, mempertahankan tradisi gereja selama 2000 tahun. Kalimat itu memang samar, tetapi bagi mereka yang sudah membaca buku novel The Da Vinci Code yang bermuatan bukti-bukti dan fakta-fakta tentang sejarah Yesus, sejarah Mary Magdalena, kemudian Opus Dei dan The Priory of Sion, tentu saja bisa memahami bahwa pernyataan Paus itu dialamatkan kepada buku The Da Vinci Code ini. Buku ini memang ditulis dengan hasil riset yang cukup apik, dan menurut pengarangnya bukti-bukti yang dikemukakan dijamin 100% mengandung kebenaran. Kenapa Vatikan begitu seperti kebakaran jenggot dengan buku tersebut? Karena di buku itu sebenarnya memuat kisah cerita dengan bukti-bukti yang disodorkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu pernah punya istri, seorang wanita bernama Mary Magdalena. Memang di dalam Injil resmi, Injil yang dianggap atau kategori kanonik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, nama Mary Magdalena sempat disebut-sebut.
bahwa orang pertama yang menemukan kuburan orang yang disalib itu kosong adalah seorang wanita bernama Mary Magdalena. Hanya di dalam Injil resmi tidak disebutkan sebagai apakah wanita itu. Bahkan saya waktu malam perayaan Paskah tahun ini di Trans TV ditayangkan film prosesi penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Di sana terlihat ada wanita yang betul-betul terus mengikuti prosesi penyiksaan dan penyaliban itu. Dan itu katanya wanita yang bernama Mary Magdalena. Justru di buku ini disebutkan bahwa wanita itulah istri dari Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, Allah sudah dengan tegas menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka itu tidak membunuh dan tidak menyalib Nabi Isa, melainkan oleh Allah disamarkan. Dan menurut penjelasan Barnabas di dalam Injilnya, yang disalibkan itu muridnya si pengkhianat bernama Yudas Iskariot, yang memang wujudnya oleh Allah diserupakan betul dengan Nabi Isa. Sehingga semua orang termasuk istrinya juga mengira bahwa yang disalib itu benar-benar Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Isa disalib, menurut mereka Mary Magdalena ini sedang hamil dari Nabi Isa. Karena ketakutan melihat kekejaman kaum Yahudi dan pasukan Romawi yang disewanya itu, maka Mary Magdalena kemudian keluar dari Palestina, melarikan diri katakanlah dengan bantuan paman Yesus bernama Yosef dari Arimatea ke Prancis. Di antara bukti yang disodorkan oleh Dan Brown di dalam buku ini adalah sebuah ayat dari The Gospel of Phillips dan Gnostic Bible. Di sana disebutkan, and the companion of the Savior is Mary Magdalena. Dan istri dari juru selamat itu adalah Mary Magdalena. Christ loved her more than all the disciples. Nabi Isa sangat mencintai istrinya itu melebihi kecintaan kepada murid-muridnya. And used to kiss her often on her mouth. Dan Nabi Isa katanya sering mencium istrinya itu di bibirnya. The rest of the disciples were often by it. Murid-murid Nabi Isa menjadi sangat cemburu dengan sikap Nabi Isa itu. And expressed disapproval. They said to him, "Why do you love her more than all of us?" Mereka juga pernah menyatakan ketidaksenangan dengan sikap Nabi Isa itu dengan mengucapkan, "Kenapa Tuhan lebih mencintai istri Tuhan ketimbang kami murid-murid Tuhan ini?" Kemudian katanya Mary Magdalena itu tinggal di keluarga Yahudi di pinggiran kota Paris di Prancis. Di lingkungan keluarga Yahudi, dan kaum Yahudi ini sangat menghormati Mary Magdalena karena dianggap sedang hamil dari keturunan raja-raja Yahudi, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan Mary Magdalena ini kemudian melahirkan seorang anak wanita bernama Sarah, yang kemudian menikah dengan bangsawan Prancis, yang kemudian menurunkan sebuah marga tersendiri di Prancis yang bernama marga Merovingian. Memang di dalam sejarah Prancis, marga Merovingian ini sempat disebut-sebut juga sebagai tokoh-tokoh pendiri kota Paris, ibu kota Prancis itu. Yang jadi persoalan apa? Katolik begitu tersengat dengan cerita itu. Persoalannya tentu saja memang tidak sederhana menurut ajaran Katolik. Karena hampir 2000 tahun agama Katolik mempertahankan doktrin bahwa Nabi Isa itu tidak pernah menikah.
Sehingga yang namanya pastor, uskup, kardinal sampai ke paus mereka pun tidak menikah. Karena mereka berprinsip kita ini sebagai pelayan Tuhan, jadi tidak menikah. Kalau sekarang ada bukti bahwa Nabi Isa pernah menikah, maka doktrin ini akan menjadi runtuh. Itu yang jadi persoalan. Apalagi ketika di buku ini juga diungkap bahwa Nabi Isa itu justru mewariskan kepemimpinan gereja itu kepada istrinya, Mary Magdalena. Sementara di dalam ajaran Katolik, sudah hampir 2000 tahun ini dipertahankan yang namanya wanita itu tidak boleh menjadi pastor. Kalau benar Nabi Isa mewariskan kepemimpinan gereja kepada wanita, maka sangat kontradiksi dengan prinsip yang sekarang dipegang. Kalau dalam Islam kan tidak, sebenarnya tidak ada batasan. Di samping ustadz ada ustadzah. Di samping mubalik ada mubaligoh. Di samping da'i ada da'iyat. Di samping ajengan ada ajengin. Ya. Boleh, banyak mubaligoh di kita itu. Di Katolik itu tidak boleh. Yang namanya perempuan nggak boleh jadi pastor. Itu sedikit saja mengenai persoalan yang dihadapi ajaran Katolik hari-hari ini. Walaupun sebenarnya soal pastor, soal uskup, soal kardinal, soal paus tidak menikah sudah lama memang digugat oleh kaum Kristen sendiri. Karena langkah itu dinilai bertolak belakang dengan Bible. Sebenarnya di dalam Bible, kitab suci Kristen, mestinya yang namanya pemuka agama itu menikah, punya anak, berkeluarga, memimpin keluarga. Di antaranya saya bacakan dari surat kiriman Paulus kepada Timotius pasal 3 ayat 1-5 itu tertulis kalimat begini. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaah itu pastor, menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaah haruslah seseorang yang tidak bercacat, suami dari seorang istri. Ini kalimat itu jelas. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Suka memberi tumpangan itu bukan judi di sini. Jadi kalau naik motor, ada orang jalan kaki, yuk ikut motor saya. Ada orang kemalaman, mari nginep di rumah saya. Nah itu memberi tumpangan. Cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaah Allah? Ini yang sering dijadikan argumen sebenarnya oleh tokoh-tokoh Kristen sendiri yang menggugat ketidakmauan kaum pastor dan seterusnya itu punya istri. Sebenarnya dianggap sebuah pelanggaran terhadap kitab suci Bible. Apalagi sekarang ada yang menunjukkan fakta. Makanya Vatikan menurut buku The Da Vinci Code ini katanya termasuk yang ikut mendukung sebuah gerakan kaum Katolik yang bernama Gerakan Opus Dei yang bermarkas di New York, yang berusaha memburu bukti-bukti dan fakta-fakta yang menyebutkan bahwa Nabi Isa pernah menikah, punya anak dan punya keturunan. Malah di Perancis ada yang disebut The Priory of Sion, yaitu sebuah gereja aliran Kristen yang memang mengikuti tradisi Mary Magdalena, di mana pemimpin gerejanya itu adalah kaum wanita. Nah, di dalam tubuh kita kaum muslimin muncul buku-buku yang isinya menggugat Al-Quran. Saya kemukakan saja 2 contoh buku yang sudah terbit dan beredar. Pertama, buku berjudul Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, yang ditulis oleh Ahsin Wijaya, alumni IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dia mengatakan antara lain, setelah kita kembalikan wacana Islam Arab ke dalam dunianya,
dan melepaskan diri kita dari hegemoni budaya Arab, kini saatnya kita melakukan upaya pencarian pesan Tuhan yang terperangkap dalam Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu Quran yang ini. Ini disebutnya kan Mushaf Utsmani. Jadi harus dicari katanya pesan Tuhan yang ada di sini dengan metode dan pendekatan baru yang lebih kreatif dan produktif, tanpa menegasikan atau menafikan besarnya peran yang dimainkan Mushaf Utsmani dalam mentransformasikan pesan Tuhan. Memang katanya Quran yang ini besar jasanya untuk mengajarkan Islam kepada kaum muslimin. Kita terlebih dahulu menempatkan Mushaf Utsmani setara dengan teks lain, dengan kitab-kitab suci lain. Makanya di koran Pos Jawa, Jawa Pos maaf, koran Jawa Pos yang terbit tanggal 11 Januari yang lalu, itu ada tokoh liberal Islam liberal yang berkata bahwa bagi saya all scripture are miracles. Semua kitab suci adalah mukjizat. Jadi Quran ini sama saja dengan kitab Weda, kemudian kitab Bhagavad Gitanya Hindu, Tripitaka-nya Buddha, Susinya Konghucu, kemudian Tao Te Ching-nya Taoisme, atau Darmo Gandul dan Gatoloco-nya aliran kebatinan. Jadi setara katanya Quran ini, sejajar saja. Dengan kata lain, mushaf itu tidak sakral dan absolut. Jadi yang namanya Quran ini katanya tidak suci, tidak sakral, tidak absolut, melainkan profan dan fleksibel. Profan itu sebalik dari sakral. Yang sakral dan absolut hanya pesan Tuhan yang terdapat di dalamnya, yang masih dalam proses pencarian. Karena itu kita diperkenankan bermain-main dengan mushaf Al-Quran ini, tanpa ada beban sedikit pun. Nah, ini kalimat yang cukup Kemudian yang terakhir malah yang lebih vulgar, itu ada di buku Lobang Hitam Agama yang ditulis oleh saudara Sumanto. Kenapa tertawa? Oh, rumahnya ingat ke Sumanto pemakan daging orang ya. Ini Sumanto lain lagi. Ini Sumanto Al-Qurtubi. Di halaman 42 misalnya dia mengatakan begini. Sesungguhnya hakikat Al-Quran bukan teks verbal yang terdiri atas 6.666 ayat bikinan Utsman bin Affan itu, melainkan gumpalan-gumpalan gagasan. Jadi menurut dia, dari Allahnya itu, Quran itu bukan seperti yang ada di Quran ini, berbentuk kalimat-kalimat, tetapi katanya dari Allahnya itu berbentuk gumpalan-gumpalan gagasan. Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan gumpalan-gumpalan gagasan itu. Yang jelas, kahartikannya itu diterangkan. Di halaman 42 dia mengatakan, Al-Quran bagi saya hanya berisi semacam spirit ketuhanan, yang kemudian dirumuskan redaksinya oleh Nabi. Jadi dia menganggap bahwa Quran itu kalimatnya dari Nabi. Jadi mungkin dari sonohnya itu berbentuk semacam sinyal-sinyal kayak SMS, masuk di HP sudah jadi kata-kata, mungkin begitu. Bahkan kata dia, kemungkinan yang membuat redaksi Al-Quran itu adalah malaikat Jibril, itu maksimal. Bukan merupakan kalimat dari Allah, resmi begitu. Bahkan di halaman 64 dia mengatakan seandainya. Sekali lagi seandainya Pak Harto berkuasa ratusan tahun, saya yakin Pancasila ini bisa menyaingi Al-Quran dalam hal keangkerannya. Jadi Quran ini dianggap angker. Karena menurut Al-Quran, agama yang benar hanya Islam. Begitu. Wanita muslimah tidak boleh menikah dengan non-muslim. Kemudian banyak-banyak aturan. Kalau mencuri harus dipotong tangan. Kalau berzina harus dirajam. Jadi angker Quran itu. Maka di halaman 64 dia menggambarkan Pancasila pun sebenarnya akan menjadi kitab suci
kalau Pak Harto itu berkuasa ratusan tahun. Karena dipaksakan tiap hari Senin, tiap hari besar katanya diadakan penataran, diadakan doktrin-doktrin. Sehingga Pancasila itu hampir-hampir menjadi kitab suci. Nah, Quran juga katanya ini menjadi kitab suci, dihormati oleh kaum muslimin. Ini melalui proses politik menurut dia itu. Dipaksakan oleh para khalifah sejak zaman Utsman bin Affan. Maka dia di halaman 65 mengatakan Al-Quran dalam batas tertentu adalah perangkap yang dipasang bangsa Quraisy atau bangsa Arab. Anggapan bahwa Al-Quran itu suci adalah keliru. Kesucian dilekatkan pada Al-Quran. Juga kitab lain adalah kesucian palsu atau pseudo sakra. Tak ada teks yang secara ontologis itu suci. Jadi dia tidak yakin bahwa Quran ini dari Allah. Bahkan di halaman berapa itu? Dia mengatakan begini. Jika kelak di akhirat katanya. Pertanyaan di atas diajukan kepada Tuhan. Kalau nanti di akhirat katanya ditanyakan. Ya Allah, apakah wahyu Allah, wahyu engkau ini yang sekarang berbentuk 6.666 ayat ini. Mungkin dia Allah hanya akan tersenyum simpul. Setiap Allah nggak gelenyuk. Sambil menunjukkan surganya yang maha luas. Di sana ternyata telah menunggu banyak orang. Antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Mahatma Gandhi, Luther, Martin Luther, tokoh Protestan, Abu Nawas, sahabatnya Abu Kabayan, Romo Mangun, Pran Magnisuseno, Bunda Teresa, Udin, nah Udin kesebut, tapi mungkin Udin wartawan Bernas ini, Baharudin Lopa, dan terakhir Munir. Saya tadinya mau tamat baca buku Lubang Hitam Agama, akhirnya disimpan karena saya pribadi menilai, wah jadi akhirnya pengarang ini sedang fly, sedang selebor. Dia sedang melamun begitu dengan hayalan-hayalan seperti tadi. Jadi penilaian terhadap Quran ini menjadi sangat kabur. Memang penilaian seperti ini, semacam gugatan yang malah kemudian cenderung menghinakan Al-Quran ini diusung oleh para sarjana kita, mereka terutama yang sering diberi gelar sebagai para cendekiawan Muslim itu, mengikuti tradisi Yahudi dan Kristen dalam mengkritisi kitab mereka. Jadi kalau saya terus terang kembali ingat kepada hadis Nabi yang mengatakan, la tattaba'unna sunana man kana qablakum shibran bisibrin wa dira'an bidira'in. Kalian umat Islam akan mengikuti tradisi kebiasaan Yahudi dan Kristen. Gitu. Shibran bisibrin, sejengkal, wa dira'an bidira'in, sehasta demi sehasta. Mungkin kalau bahasa kita sehari-hari, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Umat Islam itu akan mengikuti tradisi Yahudi dan Kristen. Sampai kata Nabi, kalaupun umat Islam dibawa ke lubang yang sangat sempit, maka umat Islam akan ngikutin mereka. Dan ternyata itu sekarang bukan hanya, kita ngikutin tradisi mereka bukan hanya dalam cara berpakaian, cara makan, cara bertingkah laku dan bergaya. Tetapi juga dalam cara menafsirkan, menilai kitab suci itu. Berawal memang dari gagasan ada munculnya tafsir hermeneutik itu. Hermeneutik itu berasal dari bahasa Inggris, dari hermeneutics, atau dari bahasa Greek, bahasa Yunani, hermeneutikos, yang artinya penafsiran mengikuti pengertian bahasa. Tapi sekarang bukan. Di dalam komusnya, di dalam pernyataan mereka, kaum liberal itu disebutkan the study of the general principle of biblical interpretation. Jadi yang disebut tafsir hermeneutik itu adalah tafsir yang bukan hanya menilai aspek bahasa, tetapi menelusuri situasi kejiwaan dan sosial budaya
para penulis kitab suci itu. Mengapa ini dilakukan? Sebenarnya kalau di dalam Kristen itu dimungkinkan. Karena mereka punya sejumlah masalah dengan kitab suci mereka. Bayangkan saja, Injil itu kan jelas ada pengarangnya. Yang dianggap resmi saja ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan yang 4 ini yang dianggap resmi pun ternyata susunan kalimatnya berbeda-beda. Alur ceritanya juga tidak sama, banyak yang beda. Bahkan tidak kurang kontradiksi, pertentangan antar ayat dengan ayat. Sehingga di tubuh kaum Kristen menimbulkan pertanyaan, apakah Injil ini, Bible ini benar wahyu Tuhan atau hanya perkataan manusia? Setelah diteliti sedemikian rupa, akhirnya para peneliti ini berkesimpulan bahwa Bible ini adalah perkataan manusia. Karena tadi ada penulisnya, alur ceritanya berbeda-beda, kalimat yang dipakai tidak sama. Bahkan ada kontradiksi yang banyak di dalamnya. Oleh sebab itu mereka melakukan penelitian apa pesan Tuhan yang ada di dalam kitab Bible itu melalui pendekatan hermeneutiks. Dengan mempelajari situasi kejiwaan dan sosial, budaya atau kondisi sosial di mana si penulis Injil itu berada pada saat itu. Sementara kita kaum muslimin kan tidak punya masalah dengan teks Al-Quran. Tidak ada siapa sih pengarang Al-Quran. Makanya sekarang muncul tuduhan-tuduhan ini dibuat oleh Utsman bin Affan lah. Redaksinya dari Nabi Muhammad sendiri begitu. Memang tahun 1927, Profesor Alphonse Mingana, seorang pendeta dari Irak yang menjadi guru besar Bible di Birmingham University di Inggris, pernah menganjurkan kepada kaum muslimin, kepada para sarjana Islam, the time has surely come to subject the text of the Quran. Katanya waktunya sudah tiba bagi orang muslim untuk mengkritisi teks ayat-ayat Al-Quran. To the same criticism as that to which we subject the Hebrew and Aramaic of the Jewish Bible and the Greek of the Christian Scriptures. Seperti katanya kritik yang sudah dilakukan terhadap Bible-nya orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dan Aramaik, serta Injil tertua yang berbahasa Yunani. Nah, ini nampaknya direspon oleh sarjana-sarjana muslim. Pertama misalnya Fajrul Rahman, kelahiran Pakistan 1919, yang menjadi gurunya Chuck Noor di Universitas Chicago. Ia menggagas tafsir kontekstual dan ia menilai tafsir seperti ini karena terbaik dan adil. Dalam bukunya yang berjudul Islam, antara lain dia mengatakan, the Quran is entirely the word of God and in an ordinary sense also entirely the word of Muhammad. Jadi Quran itu katanya satu sisi 100% merupakan firman Tuhan, tetapi di dalam pengertian umum, Quran itu sebenarnya adalah perkataan Nabi Muhammad. Kemudian ada sarjana bernama Muhammad Arkoun tahun 28 dari Aljazair yang menetap di Prancis. Dalam buku Rethinking Islam Today, dia menyayangkan para sarjana muslim yang tidak mau mengikuti jejak kaum Kristen dan Yahudi dalam melakukan kritik filosofis terhadap teks-teks ayat Al-Quran. Nah, muncul yang terakhir sekarang ini adalah Nasr Hamid Abu Zaid, sarjana Mesir yang menetap di Belanda. Dan dia yang pertama kali menggalakkan tafsir hermeneutik ini. Bukunya berjudul Naqd al-Khitab ad-Dini. Dan di sini di Indonesia ini rupanya direspon oleh para alumni dari perguruan tinggi di luar negeri itu. Terutama mereka yang mengambil jurusan Dirosah Islamiyah, mempelajari agama, tapi gurunya bukan para ulama, tapi para orientalis Yahudi dan Kristen. Sampai si Lutfi Ash-Shawkani dari JIL, dia mengatakan jika terjadi konflik antara ajaran Islam dan modernitas, maka yang harus dilakukan bukan menolak modernitas, tetapi menafsirkan kembali ajaran Islam tersebut. Oleh sebab itu kalau mengikuti tafsir hermeneutik nanti akan berubah seperti begini. Misalnya hukum potong tangan, itu ada memang di dalam Quran dan hadis.
Tapi sekarang katanya karena bertolak belakang dengan KUHP, maka Quran itu ditinggalkan karena bertolak belakang dengan sistem yang lebih beradab katanya, sistem yang lebih modern, yaitu pencuri itu dipenjara, bukan dipotong tangannya. Babi itu dulu haram karena di Arab babi itu langka dan mahal, jadi diharamkan. Nah, ketika babi itu banyak dan harganya murah, maka babi bisa jadi halal. Homer, minuman keras, itu karena orang Arab itu masyarakatnya temperamental, jadi pemarah. Suhu udaranya panas, jadi kalau minum bir hukumnya akan membahayakan sehingga diharamkan. Tapi bagi penduduk Pangalengan, Lembang, Puncak, yang suhu udaranya sejuk, nah minuman keras ini bermanfaat, maka hukumnya akan menjadi halal. Sama dengan bajigur. Katanya jilbab juga itu diwajibkan dulu, itu hanya bagi masyarakat yang penghargaan terhadap kaum wanitanya rendah, sehingga wanitanya diperintahkan untuk berjilbab. Tapi ketika masyarakat sudah menghargai wanita dengan baik, katanya dikontes-konteskan kan supaya jadi ratu, kemudian dipertontonkan di televisi hampir telanjang bulat begitu. Itu penghargaan katanya tidak layak lagi, maka tidak wajib itu jilbab. Muslimah juga katanya dilarang menikah dengan non-muslim karena dulu memang laki-laki itu sangat dominan terhadap istri. Jadi khawatir si istri ditarik oleh suaminya pindah agama. Sekarang dengan equality gender equality, kesetaraan gender, di mana wanita sudah setara dengan laki-laki, tidak ada katanya kekhawatiran istri diajak pindah agama. Jadi boleh-boleh saja katanya menikah dengan non-muslim. Nah, ini yang disebut dengan tafsir hermeneutik itu. Nah, ini saya kira hal yang ramai sekarang, sedang jadi sorotan kita semua. Malah di surat kabar Republika 4 Oktober 2004 ada seorang tokoh Islam liberal mengatakan bahwa di mata kalangan Islam ortodoks, Al-Quran adalah sabda Tuhan yang abadi. Dia selalu ada sebagai sifat Tuhan dan tidak pernah diciptakan. Akibatnya tidak ada tradisi kritisme tekstual terhadap Al-Quran yang sama dilakukan terhadap Bibelnya Hebrew dan Perjanjian Baru. Yang tidak ikut tradisi Yahudi dan Kristen itu berarti dianggap kaum ortodoks. Jadi kita ini kalau berkukuh bahwa Quran ini sebagai wahyu Allah, kalamullah, ya, kemudian tidak melakukan kritik terhadap teks, itu adalah kaum ortodoks. Yaitu sementara yang mengikuti Yahudi dan Kristen itulah yang maju, modern dan progresif. Atau malah menurut saya itu golongan kelompok minderwaardigheid kompleks. Orang-orang yang rendah diri ketika berhadapan dengan ajaran sekuler dan budaya barat. Padahal kalau dilihat di dalam komus, ortodoks itu dari bahasa Yunani, having the right opinion. Yang disebut kaum ortodoks adalah mereka yang punya pendapat yang benar. Jadi sebenarnya jangan sakit hati kalau disebut kaum ortodoks, karena itulah orang yang punya pendapat yang benar. Di dalam komus disebut ortos itu strike, crack. Tapi di sini kan ortodoks itu jakolot, kuno, kuper begitu. Saya kutip dari ayat Al-Quran. Kalau sekarang ada tuduhan bahwa Quran itu buatan Nabi Muhammad, sebenarnya tidak harus aneh. Dulu juga kaum kafir Quraisy menganggap begitu. Seperti terungkap misalnya di surat As-Sajdah ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan, tidak ada keraguan padanya. Min rabbil alamin. Itu datang dari Rabbul Alamin, Allah yang menguasai alam semesta. Am yakuluna, tapi kenapa kata Allah mereka mengatakan, menuduh iftarahu, Muhammadlah yang mengada-adakan Al-Quran itu. Ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya termasuk kalimat retoris, tidak perlu dijawab, tapi sebuah pertanyaan keanehan dari Allah. Kemudian di surat Yunus ayat 37 Allah menegaskan
Wa ma kana hadzal Qur'an ayyubtara min dunillah. Tidak mungkin, kata Allah, Al-Qur'an ini diciptakan oleh selain Allah. Bahkan di ayat lain Allah memberikan tantangan kan? Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa ragu apakah Quran ini wahyu Allah atau bukan, silahkan, kata Allah. Buat satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Datangkan orang-orang yang dianggap mampu. Malah di ayat lain ditantang, silahkan ahli-ahli dari golongan manusia dan jin. Atau jin dan jun, begitu ya. Undang, suruh membuat satu surat saja. Dulu ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Konon kabarnya dia juga coba-coba membuat satu surat. Nurutan surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah dia membuat satu surat. Alam taro kaifa fil. Pernahkah engkau melihat gajah? Batnuhu kabir. Perutnya gede. Wa khurtumahu tawil. Belalainya panjang. Wa udhunuhu kabir. Telinganya gede. Wa ta'muhu kathir. Makanannya banyak. Wa dhailuhu sogir. Ekornya kecil. Cuma cerita soal gajah. Walaupun memang kalimatnya bersajak. Tapi balsitnya tidak bermakna sama sekali. Maka di surat An-Najm ayat 3 dan 4 Allah dengan tegas menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak mengatakan dari keinginan dirinya sendiri, tapi semua adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Memang para jamaah di dalam hadis diterangkan cara Nabi menerima wahyu itu ada beberapa cara. Pertama, misla solatil jaros. Kata Nabi, wahyu itu kadang-kadang datang seperti suara lonceng. Dan itu yang paling berat, kata Nabi. Sehingga kadang-kadang telingaku terasa pekak. Tuli gitu. Tapi setelah lonceng itu hilang, maka pa'a itu langsung aku hafal apa yang diwahyukan. Cara kedua, malaikat datang dalam wujud asli. Seperti yang terjadi di Gua Hiro. Dan ceritanya sudah sama pamhum. Itu datang dalam wujud asli, Nabi Muhammad dipeluknya. Sampai kata Rasulullah, aku pagotoni hampir pingsan. Tapi setelah itu aku dilepaskan. Lalu kata Jibril, Iqra, baca. Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqori'in, saya tidak bisa baca. Peluk lagi, lepaskan lagi, suruh lagi. Setelah 3 kali prosesnya begitu, baru malaikat Jibril menuntun membacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Itu jelas redaksinya berarti dituntun oleh malaikat Jibril kepada Nabi, Iqra dan seterusnya itu. Nah, cara kedua juga masih dalam wujud asli. Setelah Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hiro, lalu lama tidak turun lagi wahyu itu. Sampai orang Quraisy pun mulai mengomentari jelek. Muhammad sekarang sudah mulai tambah gila. Dibiarkan oleh Tuhannya. Wahyunya cuma sekali. Nah, suatu hari ketika Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba beliau mendengar ada suara dari atas. Ketika dilihat ada malaikat dari atas, malaikat Jibril yang aku temui katanya di Gua Hiro. Karena aku takut, terkejut, lari Nabi Muhammad masuk rumah. Lalu kepada istrinya Siti Khadijah, beliau meminta, zammiluni, selimuti aku. Keringat dingin keluar. Ternyata malaikat Jibrilnya ikut masuk ke rumah malah. Kata malaikat menyampaikan wahyu, ya ayyuhal mudaththir, kum fa'andir dan seterusnya sampai warujah fahjur. Ini kalimatnya jelas disampaikan oleh Jibril, diajarkan kepada Nabi. Jadi kalau ada anggapan bahwa Quran ini semuanya berbentuk gumpalan-gumpalan gagasan, dasarnya dari mana? Cara yang keempat melalui mimpi. Cara yang kelima, Jibril datang dalam wujud manusia dan menyampaikan wahyu itu. Lalu aku hafal dengan apa yang disampaikan oleh Jibril. Oleh sebab itu Allah dengan tegas menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Tapi walaupun banyaknya gugatan, hujatan, insya Allah Allah sudah memberikan jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Begitu di surat Al-Hijr. Akulah yang menurunkan Al-Quran ini. Dan akulah yang akan menjaga dan memeliharanya. Bahkan oleh Nabi pun di dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa innama baqaukum fi ma salafa qablakum minal umam kama baina sholatil asri ila ghurubis syamsi. Sisa umur dunia ini, kata Nabi, kalau diumpamakan hari tinggal seperti antara asar dengan maghrib. Utiya ahlu Taurat at-Taurata. Kaum Nabi Musa oleh Allah diberi Taurat. Fa'amilu hatta idzan tasopan nahar. Mereka mengamalkan kitab Taurat itu kalau diumpamakan hari sampai tengah hari. Summa ajaju, kemudian mereka lemah. Kitab Tauratnya dirusak. Summa utiya ahlul Injil Injila. Kemudian Allah memberikan Injil kepada umat Nabi Isa. Fa'amilu, mereka beramal sampai waktu kalau hari sampai asar. Summa ajaju, kemudian kitab mereka pun mengalami distorsi. Mengalami kerusakan. Pak utina Al-Quran, maka kita diberi Al-Quran. Pak amilna ila guru bisyamsi. Kita akan mengamalkan Al-Quran itu sampai terbenam matahari. Artinya Quran ini dijamin akan abadi, lestari sampai hari kiamat. Dan bagi kita insya Allah saya kira sepakat bahwa mukjizat yang tersisa hari ini tinggal Al-Quranul Karim. Malah Rasulullah sudah mengatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan saja ini sekedar informasi dan lebih meyakinkan kita akan kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai mukjizat Nabi Muhammad, sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan Allah tetap membimbing kita dengan inayah, rahmat dan hidayahnya. Tidak terbelokkan oleh pemikiran dan pemahaman serta perilaku-perilaku yang menyimpang dari Al-Quran itu sendiri. Allahumma rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal ais ba'dal maut wa ladatan nadhar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa